Di video kali ini, aku akan membahas Boruto to Blue Vortex chapter 12 versi lengkapnya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke intro dulu. Dalam sampul halaman chapter 12 kali ini, menampilkan Kakei Sumire. Dalam sampul halaman itu ada sebuah catatan yang berbunyi, "Apa pendapatmu tentang bunga itu?" Sementara judul dari chapter 12 ini adalah Togedama atau Jiwa Duri. Di halaman awal ada sebuah catatan samping atau catatan editor yang berbunyi, Boruto menyelamatkan Himawari dan Sarada dari bahaya pertarungan sengit dengan Hidari dimulai. Chapter kali ini dimulai dengan Boruto yang sudah berada di hadapan Hidari dan masih menggenggam Kusanaginya. Sementara Sarada terkejut dengan kedatangan Boruto. Dia sempat memanggil Boruto, sedangkan Sumire dan Konohamaru justru terlihat keheranan dengan kemunculan Boruto. Setelah itu Boruto menitipkan Himawari kepada Konohamaru yang ada di belakangnya. Dia berkata, "Konohamaru sensei, tolong jaga Himawari." Konohamaru yang mendengarnya pun cukup kebingungan. Dia hanya terdiam dan tidak bisa membalas ucapan Boruto. Lalu tidak lama dari itu, Hidari mengubah tangannya menjadi pedang yang tajam dan langsung menyerang Boruto. Dengan cepat Boruto menarik sedikit Kusanaginya untuk menahan tebasan tangan pedang Hidari. Setelah itu Boruto membentuk segel tangan menggunakan satu tangannya, yaitu tangan kirinya yang masih memegang sarung pedangnya. Boruto mengarahkan tangan kirinya itu ke arah Hidari dan Hidari langsung terhempas terdorong angin yang keluar dari tangan kiri Boruto. Dan saat Hidari terhempas, kita bisa melihat Himawari masih tergeletak tidak sadarkan diri di samping Boruto. Tapi saat itu Hidari masih bisa bertahan dan langsung menghilang masuk ke dalam Sumeato. Boruto langsung memasukkan Kusanaginya lagi. Sementara Himawari sudah dipegang oleh Konohamaru. Setelah itu kita melihat Kawaki dan Delta yang sudah tiba di lokasi pertarungan Jura dan Himawari, di mana saat itu sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan hanya menyisakan Jura saja. Kawaki berkata, "Hawa kehadiran Boruto berpindah dalam sekejap. Mungkin dia sekarang ada di tempat di mana tim 10 pertama kali bertemu dengan musuh." Lalu Delta menatap ke arah Jura sambil berkata, "Tidak ada tanda-tanda dari Himawari dan juga anak-anak dari tim 10. Kemudian Delta langsung menanyakan kondisi mereka kepada tim sensor. Dia berkata, "Bisakah kau mendengarkanku tim sensor? Apakah mereka baik-baik saja?" Lalu tim sensor berkata, "Tim 10 sedang membawa yang terluka menuju kota baru. Sepertinya Himawari sedang bertarung bersama Konohamaru dan Sarada. Boruto pun ada di sana." Kemudian Delta berkata, "Sekarang kau sudah mengetahuinya. Jadi apa yang akan kau lakukan, Kawaki?" Jura sendiri saat itu sedang berdiri diam dan melamun. Bahkan dia tidak menyadari kedatangan Kawaki. Dan Kawaki saat itu tidak mendengarkan Delta. Tapi dia terlihat kesal dan bingung dengan sikap Jura. Kawaki menatap Jura dari atas sambil berkata, "Orang itu hanya berdiri sambil melamun. Apa yang sedang dia rencanakan?" Beralih ke Boruto dan yang lainnya. Setelah Hidari menghilang, kini muncul beberapa Sumeato yang merambat menjalar ke segala arah di sekitar Boruto dan yang lainnya. Melihat ada Boruto di hadapannya, Konohamaru berkata, "Apa yang kau pikirkan, Boruto? Keluar masuk Konoha dengan santai seperti itu. Tidakkah kau mengerti posisimu di sini?" Melihat hal itu, Sarada berkata, "Hentikan Konohamaru sensei. Kau lihat sendiri kan apa yang akan terjadi padaku jika Boruto tidak datang." Setelah mengingat hal itu, Konohamaru pun mulai menerima keberadaan Boruto. Dia berkata, "Berhati-hatilah. Sepertinya kau bisa memanipulasi Sumeaka untuk menuruti perintahnya. Kita tidak tahu di mana mereka akan muncul." Boruto berkata, "Ya, sepertinya begitu." Lalu Boruto berbicara kepada salah satu shinobi yang datang bersama Konohamaru. Dia berkata, "Hei kau dari unit sensor kan? Fokus untuk merasakan Sumeaka di area ini. Jangan biarkan sedikit pun jejak cakra lolos darimu." Shinobi itu berkata, "Berani-beraninya kau memerintahku, meskipun kau seorang kriminal." Lalu tiba-tiba Sumire memanggil Boruto. Dia berkata, "Boruto-kun, orang itu jelas menargetkan Sarada. Sebelumnya meskipun Konohamaru sensei berada di jarak yang dekat dengannya, dia justru langsung menuju Sarada." Sarada berkata, "Dia berencana untuk memakanku. Dan dengan jutsu-jutsunya itu ada hubungannya bukan dengan papa menjadi pohon?" Konohamaru terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Menjadi pohon katamu? Tunggu sebentar. Pohon itu maksudmu hal yang sama yang terjadi pada Moegi?" Boruto berkata, "Orang ini terbentuk berdasarkan cakra paman Sasuke. Tapi jangan terlalu memperhatikan itu. Tidak perlu menahan diri. Yang harus kita lakukan adalah fokus untuk mengalahkannya. Untuk menyelamatkan paman Sasuke, untuk menyelamatkan guruku." Konohamaru kebingungan setelah mendengarnya. Dia berkata, "Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Dari mana kau mendapatkan semua informasi ini, Boruto?" Tapi Boruto tidak menjawabnya. Dia justru memperingatkan Konohamaru untuk tetap fokus. Boruto berkata, "Fokuslah Konohamaru sensei. Jika tidak, kau akan terbunuh."
Lalu tiba-tiba Shinobi Sensor merasakan sesuatu. Dengan panik dia berkata, "Hei, ada reaksi cakra. Itu adalah Sumeaka." Boruto mencoba menenangkannya. Dia berkata, "Tenanglah, dari mana dia akan muncul?" Shinobi Sensor berkata, "Aku tidak yakin. Itu ada di mana-mana." Kemudian terlihat sesuatu akan muncul dari Sumeato di samping kaki Boruto. Dan itu ternyata Sumeaka. Tidak hanya satu, tapi muncul banyak sekali. Sumeaka yang berhasil mengepung Boruto dan yang lainnya. Boruto berkata, "Jadi mereka sudah muncul. Sarada, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi jumlah mereka. Sasaran akhir pria bertudung itu adalah kau. Serangan balik pasti akan datang menghampirimu." Sarada menerima peringatan Boruto itu. Sementara Konohamaru meminta Sumire untuk menghampirinya dan menjauh dari Boruto dan juga Sarada. Setelah itu, salah satu Sumeaka mulai bergerak menyerang Boruto. Tapi dengan mudah Boruto menebas Sumeaka itu menggunakan Kusanaginya. Dan Boruto pun dengan cepat menebas yang lainnya juga. Tidak mau kalah dari Boruto, Sarada pun mulai menyerang Sumeaka yang datang ke arahnya dengan sebuah tendangan. Tapi sayangnya, muncul Hidari dari dada Sumeaka yang sedang Sarada tendang. Hidari langsung menangkap kaki Sarada dan menahannya menggunakan tangan pohonnya. Melihat hal itu, Boruto langsung melempar shuriken tepat di belakang leher Sumeaka yang menjadi tempat munculnya Hidari tadi. Lalu Boruto menggunakan Hiraishi no Jutsunya untuk menuju shuriken itu dan langsung melepaskan Rasengan dengan telak tepat di pundak Hidari. Tapi Hidari dengan cepat langsung masuk ke dalam Sumeato. Sarada yang sangat panik melihatnya, dia berteriak, "Gawat, dia akan menyembuhkan diri." Saat itu Hidari ternyata kembali ke markas Shinju. Dia berada tepat di atas kotak hitam Daikokuten. Lalu akar-akar pohon bergerak menghampirinya dan menyentuh luka di pundak Hidari untuk menyembuhkannya. Setelah pulih total, Hidari kembali ke Konoha. Dia muncul dari Sumeato di belakang Boruto dan Sarada. Lalu Hidari menggunakan Rinnegan-nya dan kemudian muncul banyak sekali Sumeato di tanah di sekitar Boruto dan Sarada. Hidari pun kembali masuk ke dalam Sumeato itu. Lalu Sarada memiliki sebuah rencana. Dia berkata, "Boruto, terbanglah ke udara. Aku akan mengalihkan perhatiannya di tanah saat ia menunjukkan diri. Serang dia menggunakan Rasengan lagi." Tapi sayangnya Boruto tidak bisa melakukannya. Dia berkata, "Aku tidak bisa. Terbang bukan sebuah pilihan." Sarada kebingungan dengan ucapan Boruto itu. Lalu Boruto berkata, "Aku berniat akan menggunakan Uzuhiko dengan output maksimal. Aku akan menghabisinya dengan satu serangan." Sarada semakin bingung. Dia tidak mengerti apa itu Uzuhiko. Lalu Boruto menjelaskan dengan berkata, "Uzuhiko menggunakan rotasi dan revolusi planet bersama dengan kekuatan gaya sentrifugal. Itu adalah sebuah Rasengan baru yang aku sebut Cakra Planet." Sarada berkata, "Bisakah kau mengalahkannya tanpa dia berlari ke Sumeatonya dalam satu serangan?" Boruto yang saat itu sudah menyiapkan Uzuhiko-nya berkata, "Itu seharusnya bukan sebuah masalah, selama aku melakukannya tanpa menahan diri. Bagaimanapun juga, kekuatan Uzuhiko tidak terbatas." Konohamaru yang mendengar percakapan mereka sangat kebingungan. Dia mencoba menerka dan mengamati situasi yang terjadi. Lalu Boruto berkata, "Tapi aku harus menyerap Cakra Planet itu menggunakan kedua kakiku langsung dari tanah. Itulah kenapa aku tidak bisa terbang. Dan jika aku ingin mengalahkannya dalam satu pukulan, aku butuh lebih banyak cakra." Lalu Sarada berkata, "Jadi kau membutuhkanku untuk mengulur waktu?" "Baiklah." Tapi di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba muncul tangan Hidari yang sudah siap untuk menyerang mereka berdua menggunakan Chidori. Beruntung Konohamaru menyadarinya. Dia bergerak ke arah Boruto dan Sarada lalu menggunakan penghalang anginnya lagi untuk melindungi Boruto dan Sarada dari Chidori milik Hidari. Melihat pergerakan Konohamaru itu, bukannya berterima kasih, tapi Boruto justru protes. Dia berkata kepada Konohamaru, "Kurasa aku sudah memberitahumu untuk menjaga Himawari." Konohamaru berkata, "Aku memutuskan apa yang aku ingin prioritaskan. Jika kau punya waktu untuk protes, lebih baik kau segera menyelesaikan jutsumu itu." Dan lagi di tengah perbincangan mereka, Hidari muncul tanpa terdeteksi dan kini langsung menangkap Sarada dari belakang menggunakan tangan pohonnya. Tapi kali ini Sarada cukup tenang. Dia bahkan bisa menggunakan Chidori Nagashi untuk lepas dari sergapan Hidari. Tidak hanya itu saja, Sarada menangkap tangan pohon Hidari lalu melemparkannya ke udara ke arah Boruto sambil berteriak, "Boruto, masih berapa lama lagi?" Boruto berkata, "Sejujurnya ini masih belum penuh, tapi aku sudah bisa melakukannya sekarang." Lalu sesaat setelah Hidari ada di hadapan Boruto, Boruto langsung menyerang Hidari menggunakan Rasengan Uzuhiko. Pusaran cakra dari kaki Boruto pun mulai tersalur ke tubuh Hidari yang saat itu langsung menciptakan pusaran cakra yang sangat besar seperti angin tornado, di mana Hidari terperangkap di dalamnya. Dan tidak hanya itu saja, Hidari pun terkoyak-koyak di dalam pusaran cakra itu. Seakan-akan ada bilah-bilah pisau tajam di dalam tubuhnya. Hidari pun benar-benar hancur, tapi sayangnya dia masih hidup walaupun hanya tersisa bagian tubuh atasnya saja. Dari dada ke atas, dengan hanya satu lengan, Hidari yang jatuh ke tanah sudah bersiap untuk langsung masuk ke dalam Sumeato. Di bawah Boruto panik melihat hal itu. Dia berkata, "Kita tidak punya waktu untuk melakukannya lagi.
Lalu Boruto berlari ke arah jatuhnya Hidari sambil berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu kabur." Tapi saat itu Boruto ternyata tidak sempat. Hidari pun sudah tinggal beberapa senti lagi masuk ke dalam Sumeato. Hanya saja, tiba-tiba Sumeato di sana semuanya mengecil dan menghilang. Hidari pun tak sempat masuk ke dalam Sumeatonya. Dia kini tergeletak di tanah. Lalu dari atas muncul Kawaki dan langsung menahan Hidari menggunakan tangan besarnya. Boruto cukup terkejut dengan kedatangan Kawaki itu. Kawaki berkata kepada Hidari, "Yo, sepertinya kau terlihat kesakitan. Aku akan membebaskanmu dari penderitaanmu." Dan boom! Kawaki meledakkan Hidari hingga tubuhnya benar-benar tidak tersisa dan hanya meninggalkan serpian-serpian kecil seperti debu. Konohamaru berkata, "Kita berhasil." Tapi mengejutkan, serpian-serpian yang seperti debu tadi tiba-tiba berkumpul dan bersatu membentuk sesuatu seperti buah cakra dengan duri. Bentuk inilah yang menjadi referensi dari judul chapter 12 kali ini, yaitu jiwa duri atau Toge Dama. Tapi di sini kita sebut saja sebagai buah cakra Hidari. Saat itu tanpa basa-basi Boruto langsung menangkap buah cakra Hidari itu. Sementara Kawaki berkata, "Apa ini?" Kemudian Boruto mencoba mengkonfirmasi kepada Kashin Koji. Dia berkata melalui kataknya, "Bagaimana menurutmu? Apakah benar benda ini?" Kashin Koji yang saat itu masih berada di markas Orochimaru berkata, "Ya, benda itu terkonfirmasi. Tidak salah lagi. Itu sama seperti yang aku lihat." Kemudian Boruto pun bersiap untuk menyimpannya. Tapi saat itu Kawaki menyentuh pundak Boruto sambil berkata, "Hei, tunggu dulu. Jelaskan benda apa ini." Boruto berkata, "Itu adalah sesuatu yang akan kubutuhkan untuk menyelamatkan paman Sasuke yang sudah berubah menjadi pohon. Atau setidaknya itu yang aku dengar. Jika kau mengerti, biarkan aku pergi, Kawaki. Jika tidak, aku akan memotong tanganmu." Kawaki berkata, "Kau dengar dari siapa? Siapa informanmu?" Belum sempat untuk berbicara, tiba-tiba ada sebuah serangan seperti laser yang mengenai dan menembus tubuh Boruto. Boruto pun tumbang dan buah cakra Hidari pun lepas darinya. Sarada sangat panik, dia langsung menuju Boruto. Sementara Boruto sudah tergeletak di tanah dengan darah yang keluar dari mulutnya. Sumire pun berlari mendekati Boruto. Konohamaru pun ada di dekat Boruto dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu Kawaki menghubungi Delta dan menanyakan apa yang terjadi. Di lokasi Delta, ternyata itu adalah ulah Jura. Dia menembakkan biju dama berbentuk laser dari lokasi dia bertarung dengan Himawari yang jaraknya jelas sangat jauh. Jura saat itu berkata, "Aku meleset dari titik vitalnya." Delta yang ditugaskan Kawaki untuk mengawasi Jura pun terkejut. Dia berkata, "Orang ini benar-benar gila, menembakkan dari jarak sejauh ini." Kemudian Sarada yang saat itu memegangi Boruto, dia seketika mengingat ucapan Boruto sebelumnya yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang Boruto butuhkan untuk menyelamatkan masternya yang sudah berubah menjadi pohon. Jadi tanpa basa-basi Sarada meletakkan Boruto di tanah dan ia langsung menuju buah cakra Hidari untuk mengambilnya. Tapi saat dia akan mengambil buah cakra Hidari, Sarada pun terkena biju dama jarak jauh dari Jura yang menembus lengan kanannya yang saat itu sudah bersiap mengambil buah cakra Hidari. Konohamaru sangat panik melihat Sarada yang tertembak juga. Sementara buah cakra Hidari tiba-tiba terbang melayang menghampiri Jura. Buah cakra Hidari kini sudah berada di tangan Jura. Jura berkata, "Sialan Boruto." Jadi dia tahu tentang buah ini. Ya, itu membuatnya menjadi ancaman yang lebih besar dari yang aku duga. Sebelumnya Kawaki sendiri sudah lebih dari cukup untuk dijadikan makanan bagi Jubi. Aku memutuskan untuk membunuhmu. Dan momen itu mengakhiri Boruto to Blue Vortex chapter 12 kali ini. Di halaman terakhir seperti biasa ada sebuah catatan samping atau catatan editor yang kali ini berbunyi, "Kemampuan menembak jitu Jura merupakan ancaman yang menakutkan. Apa yang akan terjadi pada mereka yang mencoba membebaskan Sasuke?" Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Aku mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan aku juga mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyebutan dan salah ucap lainnya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.